Waktu awal-awal kerja kantoran, gue lagi ngobrol-ngobrol santai sama seorang kolega gue di pantry. Waktu itu dia nyeletuk, kok kayaknya menarik banget ya kerja jadi PNS. Terus dia nanya ke diri sendiri dan gue juga, kenapa gak kita jadi PNS aja ya bro? Enak loh jadi PNS, hidup terjamin, udah pensiun masih tetap dapat gaji. Wow, pada saat itu gue benar-benar baru tahu kalau jadi PNS itu tetap dapat gaji walau udah pensiun. Mantep banget ya. Gue jadi gak habis pikir tuh. Pemerintah royal banget ngegaji pensiunan. Butuh duit berapa ya itu semua ngegaji sekian banyak orang seumur hidup? Coba bayangin, selama usia produktif kita gak perlu sibuk mikirin investasi atau bisnis atau apapun itulah untuk persiapan dana hari tua kita. Tinggal duduk kerja aja udah, nanti hari tua udah terjamin. Udah dapat duit bulanan dari pemerintah, udah tinggal mikir aja tuh mau pensiun di mana, di kota atau di desa buka sawah. Nggak kayak kita pekerja kantoran pengabdi gajian, apalagi yang hidup dari satu tanggal gajian ke tanggal gajian bulan depan. Syukur-syukur segala kebutuhan dan self healing udah terpenuhi. Nah kalau yang ngepas, mana bisa nyisihin buat investasi, apalagi dana hari tua. Gue dulu itu ngebayangin mereka para PNS itu bisa jalan-jalan ke luar negeri, happy-happy, dan tetap digaji. Tapi kan ini dana pensiun ya. Jadi ya mereka terimanya ketika udah usia pensiun 56 tahun. Bukan diterima pas muda, terus foya-foya, itu mah enak banget ya. Gue pun penasaran buat nyari perhitungannya. Gimana bisa ngegaji PNS umur hidup? Setelah gue kulik-kulik dan paham, ternyata gak se-wow itu nilainya untuk ngasih gaji seumur hidup kepada pensiunan PNS. Tonton terus ya, gue akan jelasin di video ini. Selamat datang di YouTube channel Slave Berdasi. Buat yang pertama kali nonton, salam kenal. Di sini gue ngebahas investasi, ekonomi, kemerdekaan finansial secara praktis, realistis, dan apa adanya. Ingat ya guys, merdeka finansial itu pilihan. Ternyata nggak sesulit itu kok untuk ngegaji orang setelah pensiun selama seumur hidup. Ini semua udah diperhitungkan secara matang dan baik. Jadi rata-rata usia harapan hidup orang Indonesia itu sekitar 70-an tahun. Jadi dari usia pensiun sampai meninggal ya kira-kira pemerintah hanya perlu menggaji PNS selama belasan tahun aja. Bukan yang seumur hidup gimana gitu. Ya definisi seumur hidup emang sampai meninggal sih. Tapi ternyata memang jangka waktunya nggak selama yang gue bayangkan dulu. Dengan tahu dari awal untuk ngegaji selama 15-20 tahun ketika memasuki usia pensiun, maka pemerintah menyiapkan dana tersebut dari awal kerja. Jadi dananya diinvestasikan secara jangka panjang. Dengan investasi jangka panjang, dana tersebut nggak sampai se-wow itu nilainya yang terkesan ngegaji pensiunan seumur hidup. Nah dengan konsep yang sama kayak gitu, kita juga bisa loh nyiapin dana tersebut secara mandiri dengan ngelakuin perhitungan yang sama kayak pemerintah ngegaji PNS seumur hidup. Caranya adalah dengan nyisihin setidaknya 15% dari pendapatan kita per bulan untuk dana pensiun sedari awal kerja. Jadi bukan berarti pemerintah terus menggaji PNS ketika pensiun seperti yang gue bayangin dulu. Sebenarnya yang dilakukan pemerintah itu adalah dengan menyiapkan budget dana pensiun dari awal. Jadi gaji setiap bulan itu udah disisihkan untuk dana pensiun dan dikelola pemerintah. Ya kalau duitnya baru disiapin pas PNS pensiun yang ada pemerintah mojrot bayarinnya. Nilai dana yang kita siapin setiap bulannya bisa maksimal 15% dari pendapatan. Sederhananya bisa dibilang gaji PNS itu realnya 115%. Tapi 15%-nya dikelola pemerintah untuk dana pensiun tersebut. Misalnya, gaji sebenarnya 11,5 juta. Tapi gaji yang masuk ke rekening tiap bulan cuma 10 juta. Sisanya 1,5 juta ditahan pemerintah untuk dimasukin ke dana pensiun. Nah, karena ini merupakan biaya kolektif seluruh PNS, jadinya bisa lebih murah karena adanya subsidi silang. Maksudnya gini, misalnya ada yang berhenti kerja sebelum usia pensiun 56 tahun dan otomatis kehilangan hak dana pensiunnya. Mungkin karena dipecat secara tidak hormat atau yang meninggal lebih cepat dari ekspektasi di usia 70-an. Faktor-faktor kayak gini nih yang menurunkan kewajiban kolektif seperti yang ditanggung pemerintah ini.
Yang sering diperdebatkan sebagai permasalahannya adalah apakah cukup dengan berinvestasi 15% sebulan dari awal kerja. Kalau di Amerika, biasanya di sana menargetkan dibutuhkan aset investasi 1 juta dolar atau 14 miliar rupiah. Baru bisa dibilang udah mencapai kemerdekaan finansial, alias sudah tenang menikmati hari tua, nggak perlu jualan ayam geprek atau buka warung depan rumah. Tapi masalahnya kalau perhitungan kayak gitu diaplikasikan di Indonesia, jadi terlalu muluk-muluk. Menurut riset Credit Suisse tahun 2018, cuma 0,1% orang Indonesia yang punya kekayaan di atas 14 miliar. Ini baru aset dana pensiun aja ya di luar rumah tinggal. Jadi ngelihat angka yang cuma 0,1% itu terasa nggak masuk akal. Sulit banget lah kalau kita mesti ngumpulin dulu kekayaan di atas 14 miliar. Kecuali anak sultan atau menang lotre. Rajin-rajin sisihin 15% gaji dari awal kerja tiap bulan. Tapi kalau gajinya pas pensiun 10 juta aja nggak nyampe, ya jauh panggang dari api. Makanya kita sesuaikan lagi dengan rate investasi kita dan dari sudut pandang pendapatan. Kalau soal mimpi, setiap orang pasti punya mimpi yang tinggi. Tapi realistisnya kan orang akan hidup nggak lebih dari gajinya. Jadi ya nggak perlu sibuk ngelihat ke atas lah, idealnya dana pensiun mesti berapa banyak. Tapi kita bisa ngelihat dari gaji terakhir kita ketika kita pensiun nanti. Dengan berinisiatif menyisihkan 15% gaji dari awal kerja, gak ngejamin kita jadi orang kaya. Gue jamin deh. Yang bikin kaya itu kalau gaji kalian ratusan juta sebulan dengan gaya hidup dan literasi finansial yang baik. Menabung atau investasi 15% per bulan dari awal kerja itu untuk hidup berkecukupan di hari tua nanti. Kalau mau kaya ya jadi presiden direktur di perusahaan besar atau bikin usaha sendiri yang sukses. Bukan dengan menabung pangkal kaya. Nah, soal menabung pangkal kaya ini udah gue bahas ya di video hemat pangkal kaya katanya. Tapi setidaknya bisa ngebantu kita nyiapin dana pensiun yang bisa ngeganti pendapatan kita yang hilang nanti ketika kita pensiun. Supaya nggak ngerepotin anak cucu, ingat ya guys, merdeka finansial itu artinya bukan ngejadiin anak cucu kita sebagai dana pensiun atau jaminan hari tua. Jadi PNS atau bukan, itu jelas jadi pilihan kita masing-masing lah. Jadi PNS itu merupakan abdi negara, bukan semata-mata hanya tentang uang. Tapi kalau mau jadi PNS karena semata-mata cuma ngincer pensiun dan tetap digaji, kita yang non-PNS ini bisa usahain sendiri kok. Caranya itu tadi, dengan menyisihkan secara disiplin setidaknya 15% pendapatan per bulan untuk dana pensiun dari awal kerja. Jadinya sama aja kok, gak harus jadi PNS dan tetap bisa digaji selama masa pensiun. Melalui petualangan perspektif ini, Slave Berdasi bercerita dari point of view-nya sendiri tentang hidup, pekerjaan, keuangan, ekonomi, sosial secara jujur apa adanya. Semoga melalui cerita Slave Berdasi, kalian mendapatkan sudut pandang baru yang bermanfaat. Like dan komen kalau suka sama videonya, dan subscribe untuk ngikutin video-video terbaru dari Slave Berdasi. Sampai ketemu di video berikutnya.